beribadah, menyembah Tuhan sehingga kita dapat merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur dan kita angkat pujian buat Tuhan lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang bisa menjadi lawan kita? Kita bersyukur masuk tahun 2026 ini dengan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita serukan haleluya, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih pemenang.
Haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita memulai tahun 2026 ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tapi semuanya itu karena anugerahnya. Karena anugerahnya. Kita tidak takut sebab Tuhan beserta kita. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang kita, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku di hadapan kami Tuhan di tahun 2026 ini Tuhan. Tapi kami tetap teguh percaya bahwa tangan kuasa-Mu selalu memegang kami sebagaimana firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau telah berkorban untuk menebus kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Ku tidak takut Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau
Yesus memberiku kita menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Anpal dari Bali. Kita menjadi bejana yang siap dibentuk. Kekuatan di jiwaku
semuanya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Derikson ya pujiannya. Silakan Shalom Pak Anfa. Ya, salam Bu. Oke, Terima kasih. silakan. Terima kasih Pak Derikson sudah mempersembahkan lewat lagu-lagu pujian pada Tuhan. Saya yakin dan percaya segala perbuatan baik, yaitu penyembahan apapun jenis aktivitas, semuanya akan tidak ada yang sia-sia. Dan kita telah membuktikan itu semua sampai hari ini. Sebelum kita memulai dengan firman Tuhan, kita akan sejenak berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami, penebus kami, juru selamat kami. Engkau masih berkenan buat kami semua untuk hadir untuk suatu pertemuan ibadah yang kudus, yang benar. Biarlah Engkau menilik hati masing-masing. Berikan mereka telinga-telinga yang penuh dengan tanggap dan menangkap dengan baik. Sehingga tidak ada roh-roh lain yang ingin mencobai mengganggu konsentrasi kami. Pakailah hamba-Mu menurut kelimpahan-Mu, menurut kekayaan-Mu, menurut rencana-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat. Biarlah nama-Mu dimuliakan, sebab segala sesuatu pembicara, percakapan, semuanya hanya mengarah kepada Engkau. Satu-satunya nama dari segala nama yang ada di dunia ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa hidupkan. Haleluya. Amin. Salam buat saudara-saudariku sekalian. Suara saya bisa didengar dengan baik atau kurang atau bagaimana? Jelas ya. Ya, kedengaran. Iya, dengaran. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya. Ya. Jadi tema malam hari ini yaitu mengenai pertobatan, ya. Jadi pertobatan membawa suatu kemenangan. Jadi yang menjadi pertanyaannya itu kemenangan apa yang dimaksud, ya. Tentu kita semua sudah tahu, ya, kemenangan apa, ya. Dan tema ini memang sudah sering, ya, mengenai pertobatan, mengenai kemenangan. Kita sudah sering mendengar, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru, ya. Tetapi ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh, ya, dan mengimani dengan segala kerendahan hati, maka itu sesuatu yang baru, ya. Dari tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya, ya. Saudara sekalian, ya, kita harus benar-benar jujur di dalam hati kita, ya. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh segala didikan, ajaran, firman Tuhan itu. Kita harus betul-betul, ya, memahami dengan penuh hormat, ya. Selama kita masih benar-benar dengan segala kerendahan hati kita akan memandang firman itu benar-benar hidup dan berkuasa, ya. Bahkan ada di dalam kehidupan kita karena kita melakukan itu, ya. Jadi bertobat membawa kemenangan. Kemenangan apa, ya, yang dimaksud? Kemenangan fisik, ya, seperti orang lagi duel di ring, ya, ada duel, ya, ada yang berseru, ada yang, ya, Tuhan Yesus berikan kami kemenangan, wah, gitu. Jadi ini salah satu contoh, ya. Apakah Tuhan ikut terlibat dalam hal itu, ya, kita tidak tahu, ya. Hanya Tuhan dan Dia yang pribadi berdoa, ya. Kalau semua ingin mendapatkan kemenangan, tidak ada yang salah, ya, sebab tidak ada satu orang pun di dunia ini untuk mendapatkan kekalahan, ya. Tetapi kata kemenangan itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Saudara harus yakin itu, ya atau tidak? Ya, kita orang yang menang, betul apa enggak? Ya, saudara ada hari ini mendengar firman Tuhan, ikut Zoom, ikut ibadah Zoom, ya, di tubuh Kristus ilahi, saudara dalam kemenangan. Kalau saudara dalam kekalahan, mungkin saudara tidak ada di sini,
Ya atau tidak? Ya, saudara kemungkinan menuruti kedagingan saudara. Ya nggak? Keinginan, oh mendingan aku di Starbucks aja sambil ngopi-ngopi jam-jam sekian lebih nyaman ya, gitu ya. Karena dia punya uang banyak, kira-kira begitu ya. Jadi yang enak-enak itu yang dicari ya. Tapi mengapa aku harus ikut Zoom? Ya, karena aku mempunyai kerinduan hati. Ingat, Tuhan Yesus melihat hati masing-masing. Kerinduan hatimu, engkau hadir ya. Pertemuan, persekutuan yang kudus. Dua tiga orang hadir, aku ada. Aku ada. Itu pernyataan. Sekarang di sini ada berapa di sini saya lihat ya, ada 11. Puji Tuhan ya. Berapapun yang hadir ya kita ucapkan puji Tuhan. Kita bukan mengumpulkan banyak-banyak jiwa ya dalam hal ini ya. Kita sedang melakukan suatu pemuritan untuk membentuk karakter iman seperti Kristus ya. Jadi bukan mengumpulkan orang sebanyak-banyak rame-rame begitu ya, tidak ya. Jadi kita membentuk diri kita. Kita sedang menguduskan diri ya. Jadi kembali kepada tema saudara sekalian, yaitu pertobatan membawa suatu kemenangan. Di dalam perjanjian lama ada 9 kali ya, jadi ajakan bertobat sebagai tanda perintah ya. Perjanjian lama menulis ada 9 kali saya baca, saya lihat bertobatlah, bertobatlah. Semuanya itu mengarah kepada orang Israel dan mereka menyebut itu ya, bertobatlah Israel, bangsa Israel. Bertobatlah dari perbuatanmu yang jahat itu. Jadi sedangkan di dalam perjanjian baru ya, itu ada 12 kali saudara sekalian ya. Ditulis sebentar ya. Saya akan lihat sini. Jadi di sini kalau di dalam tema malam hari ini saya memakai tema yaitu pertobatan membawa kemenangan. Saya mengambil di dalam 1 Samuel 7 ya. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14 ya. Tapi kita akan baca ya, tidak ada salahnya membaca di ayat mulai dari ayat pertama ya. Lalu 1 Samuel 7 ayat pertama, lalu orang-orang Kiryat Yearim, itu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Jadi saudara sekalian, rumah Abinadab itu di atas bukit ya, dan Eliezer anaknya ya. Mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Kita tahu ya Abinadab tentunya orang Lewi dan harus orang Lewi ya. Hanya orang Lewi yang mendapatkan tugas untuk memelihara, menjaga ya selama 24 jam, hanya orang Lewi, tidak boleh orang lain ya. Sebab orang Lewi adalah orang yang dikhususkan buat Tuhan ya. Jadi dia harus menjaga itu ya. Jadi orang Lewi kembali ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit dan Eliezer anaknya. Jadi anaknya ya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Untuk menjaga tabut Tuhan ini mereka harus hidup ekstra hati-hati ya, ekstra hati-hati menjaga kekudusan. Ya enggak? Saudara malam hari ini hadir di sini, saudara sedang melakukan pengudusan diri. Amin, saudaraku. Ya, jadi saudara menguduskan diri di dalam Kristus karena ada kehadiran Kristus. Kalau Kristus tidak hadir di tempat ini, di dalam Zoom ini, maka sia-sia ya pertemuan kita. Jadi Yesus hadir karena 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Baik itu lewat langsung maupun tidak langsung. Lewat Zoom ini ya Tuhan Yesus bisa lewat Zoom. Ya enggak? Caranya bagaimana? Hanya Tuhan yang tahu. Ya enggak? Ya. Jadi anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut ini. Kemudian ayat 2, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama.
yakni 20 tahun. 20 tahun, saudara. Waktu yang cukup lama, 20 tahun. Ya. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Perhatikan saudara sekalian. Orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Ya. Jadi, saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa keluhan-keluhan ya bangsa Israel, ya saya melihat juga kata keluh kesah itu jumlahnya 24 kali di dalam Perjanjian Lama. Ada 24 kali ditulis kata atau frase, ya. Saya tidak menyebut kata karena di sini ada dua kata, ya. Jadi kalau satu kata bisa disebut kata, lebih daripada satu maka disebut frase istilahnya itu. Jadi frase keluh kesah kita bisa temukan ada 24 kali, ya, bangsa Israel, ya. Aku mendengar keluh kesah atas Sodom dan Gomora. Ya. Jadi Tuhan mendengar keluh kesah atas Sodom dan Gomora. Tuhan hadir. Ya. Tapi di dalam perjanjian baru, ya, keluh kesah hampir tidak ada. Tidak ada saudara sekalian. Ya, ada dua memang, ya, tapi bukan dari orang yang hidup di zaman perjanjian baru, tidak. Itu menceritakan perjanjian lama, ya. Jadi orang yang di dalam perjanjian baru sudah menerima janji Kristus, janji keselamatan, ya, janji pertolongan, janji penghiburan, ya. Orang yang ada di dalam Kristus tidak ada kata keluh kesah, ya. Tapi ada ucapan Yesus mengatakan, "Hai kamu yang letih lesu." Jadi bukan hai kamu yang berkeluh kesah, tidak, ya. Saudara bisa cek sendiri, ya. Jadi keluh kesah sama sekali tidak ada tidak ada keluh kesah tertulis di dalam Perjanjian Baru. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya sangat mungkin. Ya, kemungkinan, ya apa? Karena yang kita ikuti adalah Sang Raja Damai. Amin, saudaraku sekalian. Ya, tentu saudara mengamin. Ya, bagaimana mungkin seorang Raja Damai yang disebut-sebut oleh Yesaya, Raja Damai, Allah perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Ya enggak? Ada 4 gelar disebutkan sana. Di Yesaya 9 ayat 5. Ya enggak? Itu seorang putra, baru sebatas putra, ya, masih disebut putra, ya, ketika Yesus datang sebagai firman yang menjadi manusia, ya, ketika dia mulai pelayanan berumur 30 tahun, ya, dia adalah Raja Damai itu. Jadi kita tidak ragu-ragu menyebut Yesus itu adalah Bapa kita, ya enggak? Jadi kita tidak boleh ragu-ragu. Jadi jangan menganggap, oh itu pribadi yang lain. Saya pernah ketemu orang Kristen. Ya. Bapak Kristen ya? Bukan, tidak. Saya bukan Kristen, saya Katolik. Udah, gitu. Dia bilang gitu. Jadi dalam hati saya cukup geli, ya. Tapi menurut mereka masih pengikut, ya. Nah, jadi apa? Dia bilang saya ini apa? eh, saya, tapi Bapak penyembah Yesus ya? Gitu. Iya, ya. Bapak Katolik, ya. Tapi Bapak penyembah Yesus, ya. Saya menyembah Yesus, ya. Oh, begitu ya. Terus saya bilang gini, eh, bagaimana dengan Bapak? Oh, itu pribadi lain itu. Dia bilang begitu, ya, gitu. Oh ya, jadi itu Bapak itu lain, ini anak gitu. Jadi ini pribadi. Oh, oh ya, gitu. Jadi inilah pemahaman dia, ya. Jadi kita tidak saya tidak mengusik, ya, lebih dalam, ya. Tapi yang jelas, aku dan Bapa adalah satu. Ya enggak? Ini sesuatu yang luar biasa, yang cukup menghebohkan, yang membuat orang-orang Israel menjadi marah karena orang Israel eh, Allah itu adalah Bapaknya. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ya, dia balik. Bapaknya itu adalah Allah. Yang sebenarnya Allah itu adalah Bapa. Ya, sebutan bagi orang Israel. Sedangkan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ini yang membuat orang-orang menjadi heboh.
Satu dalam arti bukan dua, satu tambah satu menjadi satu, bukan begitu. Ya, satu bukan satu tambah satu, tetapi adalah tunggal. Ya, tidak ada lain selain Dia. Karena apa? Ya, sedikit menyinggung ya. Karena apa? Ya, ada Allah yang tak kelihatan, sedangkan ada Allah yang kelihatan. Saya membuat satu kesimpulan demikian. Jadi di dalam Kolose 1 ayat 15 ya. Allah membentuk dirinya supaya kelihatan. Ya enggak? Bisakah demikian? Tentu bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Betul Pak tidak? Ya. Kalau Allah yang disebut yang tidak kelihatan, kita orang yang bersyukur kita mempunyai Allah yang telah membentuk dirinya untuk menjadi kelihatan sehingga bisa bercakap-cakap. Ya enggak? Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang melihat, ya enggak? Kepada Thomas, juga berbahagialah kamu yang tidak melihat. Kita yang hidup sekarang ini, kita tidak pernah lihat ketemu Yesus secara langsung. Betul enggak? Tapi Yesus sudah mengatakan, sudah mewanti-wanti, berbahagialah kamu yang tidak melihat. Tapi merasakan, itulah iman, ya, pemberian anugerah dari Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Kita lanjut ya. Sejak saat itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh pada Tuhan. Jadi setiap keluh kesah didengar. Malam hari ini saudara mau berkeluh kesah di dalam hati saudara, di dalam pergumulan saudara, ya tidak ada yang salah ya. Kalau memang itu memang menyakitkan, saudara berkeluh kesah, tidak apa-apa ya. Saudara, maka Tuhan mendengar. Ya, jadi seperti terjadi di dalam 1 Samuel ini juga terjadi di dalam kejadian di dalam Sodom dan Gomora dan Tuhan hadir ya. Mengapa Dia hadir? Karena begitu besar kasih-Nya. Ya Pak tidak? Ya. Lanjut ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Perhatikan suara ayat 3. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing. Perhatikan. Jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, yaitu kepada Tuhan, ya, kepada Elohim, kepada Yahweh, ya, kepada siapa saja, ya, ya. Pokoknya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Ia ya akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi di sini kalimat terakhir, Ia Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi, saudara sekalian, keluh kesah yang sedang dihadapi orang-orang Israel ini adalah karena mereka di dalam kuasa orang-orang Filistin. Jadi mereka selama 20 tahun, saudara sekalian. Makanya ya Samuel ya mengatakan, ya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Jadi saudara sekalian, orang-orang Israel pada saat itu ya selama 20 tahun ya mereka hidup ya di dalam kuasa bangsa Filistin. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, karena apa? Karena mereka berselingkuh di dalam rohani mereka. Ya, mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah Asitoret. Di sini dikatakan Asitoret dari tengah-tengahmu. Ya, maka jauhkanlah para allah asing, the foreign god. Ya, jadi allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Tunjukkan hatimu kepada Tuhan
dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi orang Israel ini benar-benar apa ya saudara sekalian, bangsa dikatakan apa ya, mereka iman mereka itu apa, eh, jatuh bangun gitu kan, ada lagunya itu ya. Jadi yang menciptakan lagu itu juga nggak salah, jatuh bangun Pak Derison pasti tahu lagunya, saya lupa ini. Jadi itu tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin ya, bangsa yang sudah keluar dari perbudakan selama 430 tahun, mereka 40 tahun dalam perjalanan. Tuhan membuat mereka semakin lama, yaitu 40 tahun perjalanan. Karena mereka suka bersungut-sungut. Ya. Mereka suka berkeluh kesah. Mereka suka mengeluh. Ya. Mereka selalu seperti merasa dirinya itu bahwa mereka masih ada di Mesir. Ya, walaupun mereka dicukupkan dalam segala hal, tetapi harga diri mereka betul-betul terinjak-injak ya, 430 tahun. Makanya Tuhan berkata, tak seorang pun berhak ya masuk ke dalam suatu apa itu tempat, kecuali ya keturunan keempat. Jadi keturunan keempat ini yang dimaksud ya, 400 tahun ya. Jadi 4 generasi ya. Jadi ini generasi Musa, Harun ya, ini masuk dalam yang boleh diperkenankan, dilayakkan ya hadir. Jadi Saudara sekalian ya, jangankan ini ya, orang Israel ya, rajanya saja salah satu Salomo ya. Salomo itu ya, kan kita betul-betul apa, betul-betul kalau kita mendengar kata Salomo itu, kita ini betul-betul merasa bagaimana ya. Saya pribadi, saya benar-benar seperti orang yang terpesona ya. Sebab Salomo ini satu-satunya orang ya, satu-satunya orang yang minta hikmat ya. Kalau orang pada umumnya minta kekayaan, ya enggak? Orang pada minta kesembuhan, minta pangkat, jabatan, ya, minta apalah gitu ya. Tapi Salomo ini hanya minta apa? Minta hikmat ya. Jadi Tuhan jadi cukup ikut terpesona, ya enggak? Walaupun engkau hanya minta hikmat, aku akan menambah-nambahkan dalam segala hal kekayaan, ya enggak? Dia jadi kaya, aku membuat engkau juga menjadi tenang, ya. Jadi Tuhan itu baik, saudara sekalian. Dia dia Salomo. Tetapi ujung-ujungnya, saudara sekalian, perhatikan. Ujung-ujungnya Salomo ini, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Saya akan membacakan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, ya, perhatikan saudara. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Ya, sehingga ia itu Salomo, sehingga Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Ya. Dalam kondisi sudah tua, ya, dia tidak berpaut lagi kepada Allahnya. Ya. Jadi tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikian Salomo mengikuti Asitoret. Ya, di ayat di 1 Raja-Raja 11 ini dikatakan ternyata ya ini cukup membagongkan ya, bahasa bahasa sekarang yang sering dipakai itu ya. Membagongkan. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon. Berarti ada ini Tuhannya orang itu. Tuhan yang disembah ini ternyata bersifat perempuan. Ada dewa, kalau dewa laki, dengan dewi ini perempuan. Ya. Dewi orang Sidon dan mengikuti Milkom, dewa kejujikan, sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan saudara, ya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Bahkan Salomo juga membuat
korban-korban persembahan, ya, korban anak yang dilakukan oleh dewa dewi, ya, salah satunya Asitoret atau dewa dewa Baal itu. Saya cukup terheran-heran, saudara sekalian. Bagaimana mungkin Salomo, seorang yang dipenuhi dengan segala hikmat, bisa jatuh? Kalau kita bandingkan dengan kita, siapakah kita ini? Hingga kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Ya apa tidak? Ya, perhatikan ini. Jadi, kalau kita melihat, ya, coba mungkin Pak Derikson bisa membacakan di Ibrani 13 ayat 7, Pak. Bisa bantu saya. Ibrani 13, Ibrani 13 ayat 7. ya, Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah ya, menyampaikan firman Allah kepadamu. ya, Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. ya. Perhatikanlah, ya, perhatikanlah iman mereka, contohi mereka. Pemimpin-pemimpin, siapa itu Pak disebut sana? Pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah Ya, kepadamu. jadi kita saudara sekalian, kita harus perhatikanlah, ya, perhatikanlah hidup mereka. Ya, kita lihat kembali, ya, eh, dalam sebentar, ya. Ibrani 13, 13. Ya, Ibrani 13 ayat 7, ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah, ya, akhir hidup mereka. Perhatikan saudara, akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi kita mencontohi, ya, kita mencontohi mereka yang menyampaikan firman akhir hidup mereka. Jadi akhir hidup mereka tetap beriman pada Kristus atau tidak. Itu yang ingin saya sampaikan saudara sekalian. Jadi Salomo pada masa tuanya, ya, masa tuanya berakhir dengan cukup tragis. Tetapi satu yang luar biasa, dia masih ketika dia mati, dia ada di dalam kuburan nenek bersama nenek moyangnya. Jadi itu suatu penghormatan, ya. Apakah dia selamat atau tidak, saya tidak bisa menyampaikan, ya. Tetapi saya yakin dia, Tuhan masih memperhitungkan, ya enggak, seperti Abraham, ya, imannya, ya, sebagai suatu hal yang dapat diperhitungkan Allah, yaitu paling tidak, ya, paling tidak dia mendapatkan keselamatan, ya, karena ini banyak terjadi kepada pemimpin-pemimpin, ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang memiliki iman seperti besi yang benar-benar yang sudah ditajamkan, ya, yang sudah dipanaskan, yang siap untuk beraksi, ya, tetapi berakhir dengan tragis, ya enggak, pada masa akhir hidupnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini supaya kita jangan sampai, ya, eh, menjadi apa, ya, meninggalkan Tuhan, ya, yang lemah, ya, yang lemah harus dikuatkan. Pertemuan ini merupakan suatu pemuritan saudara sekalian, ya, kita saling mengingatkan, ya, apa yang saya sampaikan ini pun tidak ada yang baru karena semuanya itu sudah ada di dalam eh, firman yang hidup itu. Kita lanjut ayat 5. 1 Samuel 7 ayat 5. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Mispa ini suatu daerah, ya. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ini sesuatu yang baik, positif, dan luar biasa. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, ya, kita harus mendoakan, ya.
bukan berdoa buat kita, diri kita, tetapi buat orang lain. Ya, jadi oke, ya, aku berdoa buat kamu. Ya, jadi itu harus ada, memiliki jiwa, ya, mendoakan. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Ya, seperti Samuel ini sesuatu contoh yang baik. Berkatalah Samuel lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ya, jadi berdoa sesuatu, mendoakan hal-hal yang baik. Ya, jadi bukan berarti aku akan mengutuki kamu. Ini beda. Ya, jadi kita harus mendoakan. Walaupun itu adalah musuh kita harus tetap belajar untuk mendoakan. Ya, aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat 6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata, di sana di sana, ya, ya, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Jadi di sini dimaksud Samuel memimpin, ya, menjadi pemimpin, ya, bukan menghakimi, memvonis hukuman, tidak, ya. Samuel menghakimi orang Israel di Mispa, ya. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa orang Israel sudah eh, melakukan proses pertobatan, ya. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang Israel. Mereka berkumpul di Mispa, lalu menimba air. Mereka menimba air, ya, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan menimba air? Kalau Samuel memerintahkan untuk pergi ke Mispa, ya, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi mereka menimba air dan mencurahkan, ya, di hadapan Tuhan. Dicurahkan kemana? Ya, ya tanah, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi menimba air seakan-akan dibuang ke tanah. Apa itu maksudnya? Ya, saudara bisa renungkan ini. Ya, kalau saya berpikir, ya, di sini di sini ada kata air, saudara sekalian. Ya, tidak, air. Siapa yang menyebut dirinya air? Ya, tentu saudara sudah tahu, ya. Aku adalah air hidup. Iya enggak? Yesus bilang, kalau pada perempuan Samaria, kalau engkau memberikan aku air, ya, engkau memberikan aku air, aku akan haus. Tapi kalau aku yang memberi kamu air, engkau tidak akan haus selamanya. Jadi Yesus memberikan air hidup. Ya, akulah air hidup. Ya, ada ayatnya, saya tidak tahu di mana ayat, tapi saya pernah membaca itu, ya, bahwa Yesus itu adalah air hidup. Ya, saudara sekalian, ini adalah tanda, ya. Ini adalah suatu tanda tentang baptisan di dalam perjanjian baru. Ya. Jadi saudara sekalian, orang Israel harus dibaptis. Ya. Tetapi tidak disampaikan. Mereka memakai istilah apa, ya? Sunat, ya. Ya, sunat sebagai tradisi, ya. Jadi apa itu sunat? Sunat adalah suatu tanda perjanjian aku dengan engkau. Ya, jadi satu-satunya bangsa di dunia ini, ya, perhatikan saudara sekalian, satu-satunya bangsa di dunia ini yang menerima perjanjian dengan Tuhan Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, adalah bangsa Israel. Ini harus benar-benar, ya, di dalam pemikiran kita, ya. Jadi ini satu-satunya bangsa. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Nggak dapat, saudara. Bangsa lain nggak dapat, ya. Bagaimana dengan Ismail, anak Abraham dari perempuan Mesir itu? Nggak dapat, ya, saudara. Ya, nggak dapat. Hanya Israel, ya. Kita lihat di sini, lihat di sini, ya. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpak, Arpakshad, Lut, dan Aram.
Saudara tahu Aram ini? Saudara tahu? Masih ingat? Naaman, panglima dari Aram itu disebutkan. Ya. Ini keturunan dari Arpaksa. Ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 10 ayat 22, Sem itu ya punya anak, anaknya yaitu Elam. Elam itu siapa? Itu orang Persia. Maaf. Orang Persia yang sekarang tinggal ada banyak di Iran. Yang mereka sekarang lagi krisis air. Betul apa tidak? Kalau saudara lihat di YouTube, Iran benar-benar kehabisan air. Ya, air itu jauh lebih mahal daripada bensin. Ya, jauh. Dan ini merupakan suatu masalah besar. Israel membantu, siap membantu untuk mensuplai kebutuhan air untuk bangsa Iran. Tetapi Iran gengsi ya, ya, yaitu hak mereka ya. Iran, pemimpinnya yang gengsi, rakyatnya tidak, ya enggak. Pemimpinnya yang gengsi, karena mereka kan musuh bebuyutan itu, ya. Jadi Israel tuh mau membantu, ya. Jadi ini suatu bukti, ya. Tuhan kita, ya, dari keturunan Israel, ya, yang Tuhan tidak dari keturunan. Maaf ya, saya bahasanya gimana ya. Jadi sumber keselamatan datang dari bangsa Israel. Karena bangsa Israel menerima suatu perjanjian. Ya. Jadi sunat kembali, mohon maaf tadi saya terlalu jauh ya. Tetapi untuk supaya menjadi renungan saja ya. Bahwa Yesus adalah ya air hidup ya. Dari Yesus memberikan, Yesus ketika disalib juga mengeluarkan apa saudara sekalian? Darah dan air. Ya, ya enggak? Ya. Jadi Yesus itu adalah air hidup. Kalau bangsa Israel ya mengambil air dari sumur ya lalu dicurahkan, ini suatu pertanda akan apa? Baptisan di mana orang Israel harus. Dan di dalam, kalau kita melihat di sini, ya, ya kita lihat sini sedikit ya, di dalam Matius 3 ayat 11. Ini ucapan Yohanes Pembaptis. Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya atau tidak? Jadi orang Israel menimba air, ya itu lalu dicurahkan di hadapan Tuhan, itu suatu tanda pertobatan. Apa yang disampaikan oleh Samuel, ya, ya berkumpullah, ya, dan aku akan berdoa untuk kamu, ya, dan apa yang dilakukan orang Israel, ya, mereka berkumpul dan mereka menimba air. Air itu adalah lambang, ya, pertobatan, ya. Tetapi ia yang datang kemudian, yang dimaksud adalah Kristus. Ya, bisa baca lanjut di Matius 3:11. Yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa ya daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, ya, masih tetap di Matius 3:11, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, malam hari ini, ya, pertemuan atau fellowship, pertemuan yang kudus ini, yang benar di hadapan Tuhan ini, kita sudah di dalam baptisannya, yaitu baptisan roh dengan api. Ya, ini harus bagus sekalian. Ya, kapan aku menerima baptisan roh? Ya, di dalam pertemuan inilah. Ya, di dalam pertemuan ibadah. Saudara melakukan yang terbaik dalam setiap kegiatan dan aktivitas saudara sehari-hari. Itu saudara sedang di dalam proses ya, yaitu baptisan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak bisa mungkin memberi. Ya atau tidak? Saudara bahkan sebaliknya, ya. Ngutil bahasa Jawanya itu ya, bahkan ngutil, ngemplang, ngebon, ya enggak? Ya, kira-kira begitu. Lalu enggak dibayar lagi. Tetapi di dalam roh ya, saudara memberi, ya. Itu sebab memberi lebih baik daripada menerima. Bukan berarti menerima itu jelek, ya. Kita menerima berkat dan kita mensyukuri. Dan orang yang memberi itu akan menerima berkat berlimpah.
Ya enggak? Jadi kita harus mensyukuri ya lewat doa, pujian dan hormat. Saudara sekalian, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Apa maksud daripada menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan mereka juga berpuasa pada hari itu, yaitu orang Israel, dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. 7. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Jadi waktu kedatangan orang Filistin, ya raja-raja Filistin datang mendatangin tempat pertemuan ini, orang Israel mengalami ketakutan. Ya, lalu apa yang diperbuat? Lalu kata orang Israel, ayat 8, kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah. Ya, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Ini pernyataan yang sangat positif, saudara sekalian, ya, dari orang Israel. Dia sudah mengalami suatu pertobatan, ya. Kemudian sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba. Wah, lagi-lagi anak domba. Siapakah anak domba? Saudara tahu, ya, anak domba yang ada di dalam kitab Wahyu, yang mempunyai ya kitab kehidupan, ya, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi anak domba itulah yang mempunyai kitab kehidupan dan nama kita tertulis. Dia adalah satu-satunya Tuhan kita, Yesus Kristus, ya. Jadi mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruh kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru pada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ya, jadi di zaman itu mereka harus mempersembahkan, ya, yang harus dilakukan juga oleh orang Lewi, ya, dan mempersembahkan korban bakarkan dari anak domba yang adalah gambaran akan Kristus sebagai korban, yaitu yang ada Kristus sudah memenuhi kewajiban itu, ya. Sedangkan ayat 10, sedangkan Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, perhatikan saudara sekalian, pada saat korban sedang dalam proses pembakaran, ya, orang Filistin maju berperang, ya, dan orang Israel, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin, mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi orang Filistin mengalami kekalahan besar karena apa yang terjadi, ya, Tuhan mengguntur, ya, itu asal dari kata guntur, mengguntur, meledakkan, ya, memberikan suatu suara yang mengerikan, yang menggelegar, ya, yang mengerikan, yang tidak bisa diungkapkan. Pokoknya yang bunyi yang hebat, saudara, yang hebring, ya, bunyi yang hebat ke atas orang Filistin, ya, sehingga mereka mudah dikacau balakan, sehingga terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11, keluarlah orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir, ya, gitu. Ayat 12 terakhir, kemudian Samuel mengambil sebuah batu, ya, dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana, ya. Ia menamainya Ebenezer. Ya, saudara tahu artinya tentunya, ya, yang dimaksud, ya, Eben adalah batu, ya, Heiser adalah penolong, batu penolong. Jadi ini sebagai simbolik, ya, menjadi sejarah, ya, kemenangan Israel di Mizpah atas Filistin, ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita, itu artinya, ya. Jadi Ebenezer
Yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi demikianlah orang Filistin itu ditundukkan, ayat 13. Ditundukkan, ya, ditaklukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Perhatikan saudara, seumur hidup Samuel. Ya, jadi di sini luar biasa ini ya. Seumur hidup Samuel. Jadi kalau Samuel sudah mati, kira-kira beda nggak kondisinya lainnya ya. Jadi Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. 14 dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali ya pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, saudara sekalian, ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, ya. Pertobatan membawa kemenangan, ya. Pertobatan membawa kemenangan. Oleh karena bangsa Israel bertobat, ya, lewat bimbingan dari Samuel, ya, maka sudah tidak ada lagi keluh kesah bagi bangsa Israel. Nah, dia mengalami suatu kemenangan, ya. Kemenangan bukan usahanya sendiri, ya, secara apa? Secara fisik, bertempur habis-habisan, ya, tetapi oleh pertobatan mereka. Tuhan bekerja di depan mereka. Ya, orang Israel itu tidak pernah sadar ketika mereka berjalan, ya, sepanjang hidupnya dalam waktu keluar dari Mesir. Ya, mereka nggak nyadar kalau di depan itu Tuhan yang berjalan lebih dulu. Tapi mereka itu berjalan dengan keluh kesah terus, ya nggak? Dengan bersungut-sungut terus. Mereka nggak nyadar kalau Tuhan sudah memimpin keluar dari Mesir, maka Tuhanlah menjadi pemimpin. Ya, mereka nggak nyadar itu. Tuhan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, bagaimana? Tapi akhirnya mereka bersungut-sungut sehingga membuat perjalanan mereka menjadi panjang 40 tahun. Sebenarnya nggak sejauh itu, saudara sekalian. Tapi itulah faktanya. Ya, jadi orang bisa pergi dari Mesir ke sana itu sampai sekarang, apakah bisa 40 tahun? Ya, cukup sehari saja. Ya, mungkin setengah hari kalau pakai pesawat atau bagaimana, ya. Jadi inilah kedebilan, ya. Kemenangan yang Tuhan inginkan, saudara sekalian, bukan kemenangan fisik, ya, secara mutlak, ya, bukan hal-hal yang fisik sebenarnya, ya, tapi Tuhan menghendaki yang bersifat rohani, ya enggak? Itu. Jadi, saudara sekalian, kalau kita melihat, ya, kita lihat sedikit, ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Kemenangan yang akan kita dapatkan. Ya. Ini saudara sekalian, apa yang ditulis oleh Paulus. Dan sesudah yang dapat binasa, ini mengenakan yang tidak binasa. Yang tidak dapat binasa. Ya. Dan yang dapat mati, ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut, ya, telah ditelan dalam kemenangan. Ya, saudara sekalian, ya, kita tidak hidup di dalam maut kembali, ya enggak? Kita tidak hidup dalam bayangan-bayangan maut, karena maut itu sudah dikalahkan. Yesus Kristus Tuhan kita, dia datang untuk bukan hanya sekedar menebus dosa. Kalau menebus dosa, orang yang ditebus itu masih berbuat dosa, percuma dong, ya enggak? Jadi Yesus datang untuk mengalahkan maut. Ya, karena apa? Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi maut itu harus dikalahkan. Jadi ini, ya, sehingga kita mendapatkan suatu anugerah, ya. Kita ini sedang menantikan suatu kebangkitan yang pertama, ya. Kebangkitan yang pertama. Sebab ada kebangkitan selanjutnya kita belum tahu, ya. Sebab kebangkitan yang pertama, ya, kematian tidak berkuasa lagi. Kita hidup di dalam kekekalan. Kita mengenakan, ya, tubuh baju kemuliaan, ya.
kita akan seperti manusia, tapi dengan tubuh yang tidak dapat binasa dan tidak dapat mati. Ya, ini kita mengenakan suatu tubuh kemuliaan. Ayat 57, ya 1 Korintus 15, ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita telah menerima satu kemenangan di dalam Kristus. Kita diberi kemenangan itu. Ya, jadi kita ada di dalam kloter pertama, ya di dalam pengangkatan itu, ya kita mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, jadi inilah suatu kemenangan. Inilah yang Tuhan berikan. Ya, oleh sebab itu, ya iman yang kita dapat yaitu sebagai anugerah sehingga kita menjadi percaya kepada Kristus. Kita harus betul-betul ya pelihara ya iman itu. Ya, pelihara iman. Jangan sekali-sekali menengok ke kiri dan ke kanan. Terus memandang ke depan. Ya, ya karena waktu demikian firman Tuhan ya malam hari ini. Semoga dapat menjadi renungan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan oleh kemurahan-Mu, oleh kebaikan-Mu. Kembali kami sudah menyelesaikan tugas yaitu pemberitaan firman malam hari ini. Begitu banyak kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian kami. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga apa yang mereka dengar, mereka merenungkan, mereka memahami, mereka mengerti, dan mereka mengimani dengan sungguh dan melakukan semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua yang hadir malam hari ini. Engkau mengetahui setiap hati masing-masing, kerinduan mereka. Ya, biarlah mereka malam hari ini selalu tetap di dalam Engkau. Sebab di luar Engkau tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan. Di luar Engkau tidak ada sesuatu mujizat terjadi. Di luar Engkau tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan. Sebab kami yakin dan percaya. Itulah sebabnya kami tetap selalu di dalam Engkau. Ya, di dalam Engkau yang kudus, yang mulia, yang mengasihi, yang penuh belas kasihan. Biarlah kami belajar untuk juga mengasihi seperti Engkau. Memiliki karakter seperti Engkau. Kami yang tidak layak, yang hina, penuh kenajisan. Tetapi Engkau telah menguduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ya, terima kasih ya. Pak Anfal, firmannya banyak ya, ayatnya luar biasa tentang ya pertobatan membawa kemenangan. Luar biasa ya kalau cerita ini Samuel ya. Dia bisa memenangkan bangsa Israel ya karena ada yang maju dan bertindak. Disinilah cerita dari Samuel ini ya luar biasa. Memang yang Tuhan katakan memang pertama Tuhan paling benci jauhkanlah dari Allah asing ya dari tengah-tengahmu. Tunjukkan hatimu hanya kepada Tuhan. Ya itulah Allah-Allah asing ini kan bicara berlawanan dengan Tuhan ya. Karena hanya Allah aja yang harus disembah. Di sini ya dikatakan juga Salomo juga di sini mencontohkan hatinya kepada Allah lain. Tapi dengan sepenuh hati dia berpaut juga kepada Tuhan akhirnya ya. Kita harus mencontoh iman. Siapa iman mereka ini? Yang mencontoh kepada hamba-hambanya ya, yang menyampaikan sabda ya. Bukan mencontoh kepada orang yang kompromi, tapi mencontoh kepada hamba-hamba yang imannya kuat ini yang diminta di Ibrani 13 ya ayat 7. Kemudian di sini juga dikatakan tadi apa? Ya, Tuhan akan berikan air hidup ya bagi orang yang mau bertobat. Yang tadi katakan Pak Anfal, air hidup itu apa? Roh Kudus. Kita akan dilengkapi kalau kita ada pertobatan ya. Karena kalau kita nggak ada pertobatan, Roh Kudus juga akan meninggalkan kita juga. Ya, makanya di sini nggak heran temanya luar biasa ya. Ya, pertobatan membawa kemenangan. Nah, kemenangan dengan siapa? Dengan Roh Kudus kita hidup lahir baru. Nah, di sini ya, baptisan Roh Kudus dengan api. Nah, di sini ada di samping kasih Roh Kudus tapi dibaptis juga dengan api ya. Jadi uji lagi sama Tuhan karena inilah untuk tanda pertobatan. Kemudian dikatakan lagi apa?
Ya, di sini juga kita semua juga mempertobatkan bangsa Israel, luar biasa ya, dia berperang. Kalau sekarang ini bukan berperang, tapi kita ini memang berperang dengan diri kita sendiri, betul nggak? Berperang dengan daging kita, berperang dengan mata, dengan pikiran, ya, dengan hati kita, ya, dengan mulut kita. Nah, inilah musuh kita, diri kita sendiri harus bisa menguasai, karena kadang-kadang ada intimidasi. Kadang-kadang ada nasihat yang negatif, apalagi kalau orang fasik nasihatin itu bukannya baik, tapi menjatuhkan hati-hati. Ya, orang fasik tidak perlu didengar, tapi kita dengarkanlah orang baik, orang yang takut Tuhan, yang menyampaikan sabda firman yang tadi katakan Pak Alfa, ya, dia lebih mempertobatkan, membawa kemenangan, ya, karena iman mereka, siapa mereka itu, yaitu hamba-hamba Tuhan, ya, yang bisa menyampaikan sabda kebenaran, menjadi contoh, ya, untuk umatnya. Luar biasa nih Pak, ini ya Pak Anfal, bisa dijelaskan semuanya. Kalau saya dijelasin lagi, saya juga kayaknya udah udah kelewat-lewat ya di sini, belum kecatat semuanya. Jadi di sini katakan juga di ayat 1 Korintus 15, maut ya telah ditelan di dalam ya, di dalam kemenangan kita ya. Upah dosa adalah maut ya. Kita hidup kekal bersama Tuhan. Ini yang Tuhan mau ya. Maut sudah dikalahkan ya. Nah, sekarang ini bagaimana ke zaman akhir ini? Iman kita harus berfungsi. Iman kita lah yang tidak tergoda, tidak tergoyahkan. Kadang-kadang kita kuat. Orang fasik masuk, mempengaruhi, ya, untuk menjatuhkan. Nah, hati-hati, karena iblis juga bisa menyamar, ya, bisa pakai orang-orang yang lemah. Tapi mari, saat ini kita harus dengan siapa kita bergaul, harus menemukan jati diri kita. Sehingga kita levelnya naik, bukan semakin merosot turun, tapi kita levelnya naik. Ketemu dengan orang-orang yang kuat, keperkasaan itu kita akan dimampukan sama Tuhan. Ya, nah inilah peperangan pada zaman akhir. Jadi ini Pak Anpal sudah buka dari 1 Samuel 7, ya, luar biasa, ceritanya banyak sekali. Dia bisa ceritakan, kalau saya belum bisa ceritakan ya, karena Pak Ampal mungkin memang udah di situ menyelami firman ini sehingga dia bisa ceritakan semuanya. Tapi saya bersyukur firman ini memberkati saya, memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin ya. Firman ini mari saat ini bagaimana pertobatan membawa kemenangan. Ya, saat ini jangan nengok ke belakang. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan mau diintimidasi dengan orang fasik. Orang fasik bisanya menjatuhkan, orang fasik bisanya apa? Ya itulah, tidak mau kita maju, tapi ingin kita ini jatuh di bawah. Tapi mari saat ini kita harus lebih cerdik, lebih peka lagi, ya, sehingga kita menjadi kemenangan. Begitu Tuhan datang, kita sudah siap. Amin. Nah, terima kasih Pak Anfal, luar biasa di firman-Nya ya, banyak sekali. Tuhan Yesus memberkati Pak Anfal, biar Tuhan pakai terus ya, dan pewahyuan cerita dari Alkitab ini. Luar biasa, terima kasih ya Pak Anfal, dan berkati. Silakan untuk Pak Derikson, angkat 1 pujian, ya, angkat 1 pujian. Saya minta nanti bisa Ibu Siska berdoa ya, syafaat. Bu Siska, Bu Siska, mana nih Bu Siska? Ini ada lagi. Oke, kalau gitu Bu Ira, bisa Bu Ira? Iya, Bu. Oke, doa syafaat ya. Silakan Pak Derikson, angkat 1 pujian. Oke. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa pertobatan membawa kemenangan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di
anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kita katakan penyertaan-Mu Tuhan, dan kita akan berdoa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih sungguh lagi kita katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ya, silakan tambahnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, betapa berharganya Engkau untuk kami. Engkau sudah menyediakan segala sesuatu bagi kami Bapa. Bahkan karya salib-Mu itu yang membuat kami kepastian keselamatan ya Tuhan, hidup yang kekal bersama Engkau selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan kami memberanikan diri pada saat ini berdoa untuk semua teman-teman kami yang ada di tempat Zoom ini bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan. Engkau juga memberkati Ibu Elia, memberkati Pak Dirikson, memberkati Pak Joni, Dok, dan juga untuk Ripka, Bu Esther, Ibu Heti Simanjuntak, Yansep, dan Lili, juga untuk Ibu Siska,
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang Zoom tadi Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, terutama Tuhan, puji-pujian penyembahan kami Tuhan, sangat kami rasakan. Sentuhan kasih-Mu membuat kami kuat Tuhan untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami di air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu sempurna atas kami, keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami, gadamu dan tongkatmu. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut karena Engkau yang beserta kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sering kali ditimpa oleh begitu banyak bencana, musibah, tanah longsor, banjir bandang maupun kecelakaan yang akhir-akhir ini kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi keluarga yang saat ini ditimpa penderitaan. Juga untuk mereka yang berkekurangan Tuhan, Engkau sanggup memberkati mereka keluarga demi keluarga. Sehingga mereka juga memperoleh makanan setiap hari secukupnya. Itulah doa yang kami naikkan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan kami percaya kami telah menerima hanya daripadamu Tuhan kekuatan itu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mic-nya Bu Elia belum dibuka. Ya, oke, nanti yang Pak hostnya Pak Derikson, kita angkat kedua tangan, kita terima berkat ya. Nanti kita sharingkan. Mari kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Kita bersyukur